Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Bagaimana kabar kalian? Yang pasti sehat semua ya. Jumpa lagi pada pelajaran PJOK kelas 5 SD. Materi kita kali ini membahas tentang olahraga atletik, yaitu tentang lompat jauh. Mari kita mulai. Lompat jauh. Lompat jauh termasuk dalam cabang olahraga atletik. Ya, masih ingat anak-anak ya, atletik terdiri dari apa aja? Ya, lari, lempar, dan lompat. Kali ini kita membahas tentang lompatnya. Di dalam lompat jauh, ada 4 tahapan dasar yang harus kalian lakukan. Apa saja? Yang pertama, awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, melayang, dan terakhir mendarat. Ya, kalian perhatikan gambar berikut. Awalan adalah kita melakukan ancang-ancang atau melakukan awalan lari dengan sekuat mungkin dari jarak beberapa meter. Tahapan yang kedua yaitu tolakan. Dalam lompat jauh kita menolak menggunakan satu kaki. Perhatikan, satu kaki menolak, dan saat melayang atau saat di udara kita melakukan lompatan tersebut dan mendarat menggunakan 2 kaki. Ingat anak, menolak menggunakan 1 kaki dan mendarat menggunakan 2 kaki. Lompat jauh ini adalah olahraga lompat sejauh mungkin. Kita lanjut. Gaya pada lompat jauh. Gaya pada olahraga lompat jauh ini ada 3 macam. Di antaranya, kalian perhatikan, yang pertama ada gaya jongkok atau disebut juga tuck style. Yang kedua ada gaya berjalan di udara atau walking in the air. Yang terakhir ada gaya melenting atau hang style. Kalian perhatikan dari ketiga gambar tersebut akan kami jelaskan bedanya antara ketiga gaya ini. Yang pertama yaitu gaya jongkok. Kalian perhatikan, untuk awalan dan tolakan semua sama. Awalan menggunakan lari dan tolakan menggunakan 1 kaki. Bedanya yaitu pada gaya saat melayang di udara. Nah, perhatikan. Pada saat melayang mereka beda-beda. Yang pertama gaya jongkok. Nah, ini pada saat melayang posisi kita seperti orang jongkok. Perhatikan gambar nih. Ya, ini adalah makanya disebut gaya jongkok. Kita melakukan awalan, tolakan, dan pada saat melayang kita posisinya seperti orang jongkok dan mendarat menggunakan 2 kaki. Yang kedua yaitu gaya berjalan di udara. Kalian perhatikan pada saat melayang ini kita seolah-olah sedang berjalan di udara. Kaki kita diayun melangkah atau berjalan di udara, dan disatukan lagi kakinya dan mendarat menggunakan 2 kaki. Yang ketiga gaya melenting. Kalian perhatikan, ya, seperti namanya, ketika lompat badan kita dilentingkan ke belakang seperti ini, melenting dan dikembalikan lagi mendarat di kedua kaki. Jadi pada lompat jauh ini gaya dilakukan yaitu pada saat tahap apa anak-anak? Ya, pada saat tahap melayang di udara. Paham ya anak-anak? Nah, dari ketiga gaya tersebut, gaya yang paling mudah dilakukan yaitu gaya jongkok. Ini gaya yang paling mudah. Paham ya anak-anak? Dari 3 gaya tersebut kita lanjutkan. Nah, kali ini akan kita bahas tentang kesalahan dalam lompat jauh. Kenapa sih kalian melakukan lompatannya kurang jauh? Kenapa lompatannya tidak maksimal? Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pada saat olahraga lompat jauh. Kalian perhatikan. Ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu yang pertama, kurangnya kecepatan lari. Nah, ini ketika kita melakukan awalan, larinya kita terlalu pelan. Itu bisa mengurangi jarak juga. Yang kedua, langkah tidak tetap jaraknya. Jadi ketika kita melangkah, kaki kita harus tetap langkahnya, jaraknya harus tetap. Nggak boleh kadang cepat, kadang pelan, itu nggak boleh anak-anak. Yang ketiga, pada 4 langkah terakhir terlalu terburu-buru. Nah, ingat, lompat jauh ini ada batas untuk melakukan tolakan. Saat 4 langkah terakhir kita tidak boleh terburu-buru, tetap harus sama langkahnya. Nah, tolakan kurang keras. Pada saat menolak masih lemah. Yang kelima,
sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, untuk lompat jauh ini sudut tolakannya yaitu membentuk setengah lingkaran atau parabol. Jadi lompatan kita membentuk parabol. Yang keenam, kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Nah, pada saat kita menolak, kaki kita ragu-ragu melangkahkan kaki kita ke depan. Terakhir, nah ini yang sering dilakukan, selalu mendarat dengan pantat. Ingat anak-anak ya, pada olahraga lompat jauh ini mendaratnya menggunakan kedua kaki. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat lompat jauh ini. Kalau kalian ingin melakukan olahraga lompat jauh dengan baik dan benar, hindari kesalahan-kesalahan berikut. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk dan ukuran bak pasir. Di sekolah kita memiliki lapangan atau bak pasir untuk lompat jauh, yaitu di depan kelas 6 atau di depan kelas 4 itu di sebelah pohon beringin kita memiliki bak pasir. Ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Perhatikan. Di sini ada lintasan awalan, ini namanya lintasan awalan ya, kita melakukan awalan. Untuk lebar lintasan ini sama dengan lebar lintasan lari, yaitu 1,22 meter. Ini lebar lintasan awalan. Untuk panjang awalannya yaitu 45 meter. Ini panjang awalannya. Nah, di sini ada warna hitam ini adalah papan tolakan, atau disebut juga dengan balok tumpuan boleh. Nah, ini jarak antara papan tolakan dengan bak pasir yaitu 1 meter. Nah, ini ukuran papan tolakannya. Lebar papan tolakannya yaitu 20 cm dan ketebalannya yaitu 5 cm. Nah, kita beralih ke bak pasirnya. Berikut adalah bak pasirnya dengan panjang bak pasir yaitu 10 meter dan lebar bak pasirnya yaitu 2,75 meter. Jadi kita melakukan awalan dari sini, kita siap-siap lari. Kita melakukan tolakan tidak boleh melebihi papan tolakan ini. Kaki kita maksimal di atas tolakan ini. Kalau kita melakukan tolakannya melebihi papan tolakan, sejauh apapun itu kita tidak dihitung atau dibatalkan lompatannya. Jadi awalan, lari, tolakan, melompat, dan mendarat di pasir. Ya, itu tentang bentuk dan ukuran lapangan bak pasir untuk lompat jauh. Ya, sekian materi kita kali ini. Berharap kalian paham. Kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa tonton di YouTube contoh lompat jauh. Terima kasih telah memperhatikan. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Pesan Pak Fahmi yaitu tetap jaga kesehatan, lakukan olahraga minimal 30 menit sehari, dan tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.